Halo pasukan anti miskin, balik lagi sama gue SI Nomi, sang sensei inovasi dan optimasi di channel paling berani, Kupas Tuntas. Di saat kita lagi sibuk makan kue Natal dan nyiapin resolusi tahun baru yang paling-paling cuma jadi wacana, militer Amerika Serikat justru lagi sibuk bersih-bersih di Afrika. Kabar mengejutkan datang dari Nigeria Barat Laut. Pasukan Komando Afrika AS, AFRICOM, baru saja melancarkan serangan udara mematikan yang bikin markas ISIS berantakan. Bukan cuma serangan biasa, ini adalah pesan keras kalau elang Amerika masih punya kuku tajam di tanah Afrika. Apakah ini akhir dari teror ISIS di sana? Di episode kali ini, kita bakal bedah sampai tuntas apa sebenarnya strategi rahasia di balik operasi kilat ini dan kenapa Afrika tiba-tiba jadi perhatian utama Paman Sam. Simak terus sampai habis. Operasi Malam Natal. Oke, kita bedah datanya. Kejadiannya terjadi tepat pada tanggal 24 Desember 2025. Di saat dunia lagi tenang, drone dan pesawat tempur AS melakukan serangan presisi di wilayah terpencil Nigeria Barat Laut. Poin utama, pelaku Komando Afrika AS, AFRICOM. Target, pos-pos ISIS yang selama ini jadi pusat pelatihan dan logistik. Hasil, dilaporkan banyak anggota ISIS tewas tanpa ada korban sipil, menurut klaim awal. ISIS mungkin mikir mereka bisa libur pas Natal. Malah dapat kado kembang api beneran dari Paman Sam. Nggak tanggung-tanggung, serangannya dilancarkan di wilayah yang selama ini susah ditembus oleh militer lokal. Siapa targetnya? Mengenal ISIS WA. Mungkin kalian tanya, Nomi, kenapa AS jauh-jauh ke Nigeria? Jawabannya, ISIS WA. Mereka ini bukan cuma kumpulan orang biasa, tapi cabang ISIS yang paling cepat berkembang dan paling sadis di Afrika. Mereka suka culik orang, serang desa, dan bikin kekacauan ekonomi. Afrika sekarang jadi frontir baru buat terorisme global. Kalau nggak dihentikan sekarang, mereka bisa ekspor teror ke seluruh dunia. Itulah kenapa intervensi AS ini jadi krusial banget buat keamanan internasional. Teknologi perang, drone versus teroris. Gimana cara AS nembak tanpa kena warga sipil? Jawabannya ada di Precision Strike Technology. Kemungkinan besar mereka pakai drone MQ-9 Reaper. Sensornya bisa lihat kancing baju orang dari ketinggian ribuan kaki. Teknologi ini serem guys. Drone ini bisa nongkrong di langit berjam-jam tanpa ketahuan. Begitu target keluar buat beli kopi, boom, game over. Ini yang bikin ISIS makin parno. Mereka nggak tahu kapan maut datang dari langit biru yang cerah. Geopolitik, kepentingan AS dan Nigeria. Nigeria itu raksasa ekonomi Afrika. Kalau Nigeria jatuh ke tangan teroris, ekonomi seluruh benua bakal goyang, dan itu buruk buat pasar global, termasuk buat investasi kita. AS juga punya kepentingan buat jagain sumber daya dan membendung pengaruh rival lain di sana. Tapi ingat, serangan udara aja nggak cukup. Nigeria butuh stabilitas politik dan ekonomi. Serangan AS ini cuma pemadam kebakaran. Masalahnya adalah, apakah setelah ini pemerintah Nigeria sanggup jaga wilayah itu tetap aman? Kesimpulan gue, serangan ini sukses secara militer, tapi secara politik masih panjang perjalanannya. Terorisme nggak akan mati cuma karena bom. Dia mati kalau kemiskinan dan ketidakadilan juga hilang. Gue prediksi AS bakal makin sering nitip serangan di Afrika selama tahun 2026. Ini adalah strategi global policing gaya baru yang lebih efisien. Nggak perlu kirim banyak pasukan darat, cukup drone dan intelijen. Nah, menurut kalian pasukan anti miskin, apakah cara Amerika ini efektif buat berantas teroris atau justru malah bakal bikin musuh baru? Tulis pendapat kalian yang paling cerdas di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, biar algoritma YouTube tahu kalau kalian adalah penonton yang haus akan data daging dan analisis tajam. Gue mau lanjut cek drone gue dulu. Oh ya, lupa. Drone gue cuma bisa buat foto nikahan tetangga, bukan buat berantas ISIS. Haha. Gue SI Nomi, pamit. Tetap inovatif, tetap optimis, dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.